lagi bersama aku, Priscilla Aurelia Madiruja, absen 24, kelas 10 2. Hari ini kita bakal perkenalan diri ke narasumber kita ini yang ganteng dan yang cantik ini. Sekarang kita ke sebelah kanan dulu yang narasumber ganteng kita ini. Siapa sih namanya? Halo, nama aku Farel Bikin Aksian Situmorang, absen 5. Nah, yang sebelah kiri yang cantik banget ini nih, siapa sih namanya? Halo, nama aku Rosyani Syari Pratiwi, absen 27. Kita belum ngasih tahu judulnya, iya, aku lupa. Nah, kita ini mau podcast tentang Kerajaan Mataram Islam. Sekarang aku mau nanya nih sama Selin nih, pasti Selin udah tahu dong, tentang judulnya aja udah tahu. Apa tuh, Rel? Nah, apa sih Kerajaan Mataram Islam? Aku pengen tahu. Nah, Kerajaan Mataram Islam itu merupakan sebuah kerajaan yang didirikan oleh Panembahan Senopati atau Sunan Sutawijaya pada abad ke-16. Pusat kerajaannya itu berada di Yogyakarta, tapi sempat pindah ke Surakarta. Mereka tuh kan berdirinya di masa kolonial Belanda. Pada saat peperangan atau penjajahan itu, pihak VOC ini ikut mencampur tangani Kerajaan Mataram Islam ini yang mengakibatkan Kerajaan Mataram Islam ini terpecah menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta sama Kesunanan Surakarta. Nah, pada tahun 1755. Nah, aku mau nanya nih, kamu udah pernah ke Surakarta belum? Belum sih. Nah, kamu udah belum? Udah dong. Nah, aku mau nanya nih, karena kamu udah tahu nih, Surakarta tuh di mana sih? Surakarta itu ada di Solo. Nah, Oh. Jawa Tengah ya? Iya, benar. Nah, setelah dari Selin pasti kita ke Farel Aku. dong. Aku mau nanya sama Farel nih, boleh Boleh nggak dong. sih? Nah, kapan sih berdirinya Kerajaan Mataram Islam? Jadi, berdirinya Kerajaan Mataram Islam dimulai ketika Panembahan Senopati atau kita sebut Danang Sutawijaya, ya merupakan anak dari Ki Ageng Pamanahan, membantu memberantas pemberontakan yang terjadi di Demak di Kerajaan Pajang. Nah, saat itu Kerajaan Pajang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Nah, jadi dari situ setelah mereka berhasil menumpas pemberontakan, Jaka Tingkir memberikan hutan kepada Ki Ageng Perangsan sebagai hadiah hasil bantu yang mereka lakukan. Yang sekarang Menjadi kota gede di daerah Yogyakarta. ya. Kalau dulu namanya hutan mau kota. Mentau nggak sih? Iya, Mentau. Bener banget. Nah, setelah dari situ berapa tahun kemudian Ki Ageng Pamanahan pun wafat. Tapi sebelum wafat, Aku tahu yang ini. Sultan Haji Wijaya ngangkat anak nggak sih biar dapat pancingan? iya bener banget. Jadi Sultan Hadiwijaya ini atau Jaka Tingkir mengangkat anaknya dari Ki Ageng Pamanahan atau kita sebut Senopati Danang Sutawijaya sebagai anak angkatnya. Karena waktu itu Sultan Jaka Tingkir belum punya anak cowok untuk menurunkan kerajaannya. Nah, ada lanjutannya lagi nggak nih? Ada dong. Apa Nah, tuh? setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal, kan digantikan oleh anaknya tuh, oleh Sutawijaya. Dan Sutawijaya ini dia tidak mau dipengaruhi oleh Kerajaan Pajang. Jadi dia tuh mulai mau melepas dari Kerajaan Pajang. Nah, setelah dia berupaya buat keluar dari Kerajaan Pajang, pas banget ada momen di mana Kerajaan Pajang, di dalam Kerajaan Pajang itu ada perpecahan interval konflik gitu, yang membantu buat Sutawijaya ini pemberontakannya semakin bisa berhasil. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, setelah pemberontakan dilakukan juga, Wijayanya itu meninggal karena sakit. Nah, dari situlah pemberontakan yang dilakukan oleh Sutawijaya makin berhasil dan Kerajaan Pajang pun runtuh. Didirikan oleh Kerajaan Mataram. Aku mau nanya nih sama Farel nih, boleh nggak sih? Boleh dong. Nah, masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam tuh kapan sih? Boleh ceritain nggak sih? Masa kejayaan Mataram Islam itu sejak pemimpin keempat, yaitu anak dari Sultan Agung Haryakrawati, yaitu anaknya namanya Sultan Agung Haryakusuma. Saat zamannya dia itu benar-benar Lagi tinggi-tingginya gitu ya? tinggi banget. Bahkan Sultan ini mampu menguasai di daerah pesisir, mengambil wilayah dari daerah Madura, daerah Palembang, dan daerah sekitar pesisir pantai lainnya. Nah, aku mau nanya nih, Apa itu? apa sih yang membuat pengaruh Sultan Agung tuh menyebar kemana aja sih? Ke bidang apa aja sih? Pasti pertama tuh ke bidang agama, karena Sultan ini benar-benar Taat agama banget taat ya? agama banget nih. Terus ke agama, kebudayaan, terus juga ada aturan juga, aturan yang dibuat sesuai dengan agama Islam pastinya ya. Oh, pasti ekonomi juga pasti iya lah ya. Ekonomi juga.
dan hukum dan pemerintahnya tuh masuk juga ya? Iya, seperti aku bilang tadi aturannya Aturannya Islami. Islami banget. Oke. Nah, kan Sultan Agung ini memberikan tanah nih kepada para petani ini dalam bentuk forum komunikasi nih. Ya. Nah, itu tuh karena apa sih kok bisa Sultan Agung ngasih gitu dalam bidang ekonomi gitu? Setelah aku memberikan itu, masyarakat bisa menerapkan pajak. Jadi dia bisa membayar pajak tepat waktu. Oh, nah apalagi nih? Aku juga menerapkan aturan sesuai hukum yang seperti aku bilang tadi, hukuman Islam. Nah, yang berupa yaitu kombinasi Saka dan Hijriah. Salah satu peninggalan dari Islam Garis, ini iya. ya ada di kalender Jawa pada tahun 1930. Nah, kan habis dari Farel nih, masa Farel lagi sih yang ngejawab yang masa keruntuhan Mataram Islam? Selin dong, boleh nggak? Iya deh, apa tuh Ren? Nah, aku mau nanya nih, gimana sih ceritanya masa keruntuhan Mataram Islam ini? Nah, masa Mataram Islam ini karena kekalahan Sultan Agung yang tadi dibilang sama Farel dalam merebut Batavia. Oh, Nah, gitu. karena kekalahan Itu tersebut, menyebabkan perekonomian Mataram Islam iya. lemah nggak sih? dia membuat, iya benar Aurel, dia membuat Perekonomian semakin iya, lemah ya? perekonomian di sana itu semakin melemah karena mengirimkan beberapa orang untuk Menjadi pasukan perang. Iya, menjadi pasukan perang. Nah, terus habis itu Sultan Agung ini wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Amangkurat ke-1. Oh, Nah, Amangkurat ke-1 ini dipindahkan ya? ya dipindahkan kerajaan Mataram Islamiyah itu ke Pleret. Oh, Pleret itu di mana sih? Aku maaf motong. Pleret itu ada di Purwokerto, Jawa Barat. Oke, dekat sama kita. Oke. Iya, benar. Terus habis Amangkurat itu satu wafat, digantikan ke Amangkurat II. Nah, Amangkurat II ini ada campur tangan dari pihak VOC. Jadi dia mengalami kemunduran lah ya. Iya, dari mengalami. VOC. Jadi perekonomiannya benar-benar mundur. Iya, mundur. Terus habis itu Amangkurat II wafat, digantikan Amangkurat III. Nah, Amangkurat III ini itu Semakin perekonomian semakin turun banget ya. iya, turun banget. Terus dia juga mengalami peperangan dengan Pakubuwono I. Oh, Gitu. jadi Pakubuwono ini ada campur tangan VOC. Iya, benar. Terus habis itu karena Pakubuwono ini menang, dia itu apa namanya memerintah kayak menguasai semua Mataram kawasan, Islam. iya kawasan Mataram Islam. Nah, Dari situ, kalau nggak salah terbagi jadi 2 nggak sih? iya terbagi jadi 2 yang tadi aku sebutin di awal. Jadi Kesultanan Ngayogyakarta dan Kesunanan yang ada di Surakarta. Itu yang mengakhiri masa kejayaan Mataram. Iya, benar. Jadi itu sebagai keruntuhan Mataram Islam. Oke. Nah, Oke. kan karena keruntuhan ini pasti ada peninggalannya dong, nggak mungkin Ada enggak dong. Ada dong. Aku boleh nanya nggak di antara kalian yang pada tahu nggak peninggalan kerajaan Mataram Islam itu ada di mana aja dan apa namanya? Tadi yang udah disebutin Farel, ada Masjid Kota Gede yang ada di Yogyakarta. Terus ada Keraton Kesultanan Yogyakarta. Nah, kan kalau misalnya ada Keraton Kesultanan Yogyakarta pasti ada dong Keraton Jakarta. Benar banget. Nah, maaf nih aku agak melenceng nih ya. Apakah masih ada sultan atau kesunanan yang tinggal di keraton tersebut? Ada, karena masing-masing daerah dari Surakarta sama Yogyakarta sendiri itu bupatinya itu yang memimpin adalah si rajanya mereka. Oke. Jadi mereka diberi hak khusus oleh pemerintah biar raja itu masih tetap terbangun. Oh begitu, oke. Berarti di dalam, aku juga mau nanya nih, di Apa? dalam keraton itu tuh ada museumnya lagi nggak sih? Ada. Kayak di, berarti kesunanan berarti ada ya? Oke. Nah, apalagi sih, ada apalagi sih peninggalannya? Masjid kek, atau taman kek, atau mungkin kompleks makam kali? Ada kompleks makam kerajaan Imogiri. Ya, itu ada di Imogiri, Bantul di Yogyakarta. Oh, terus ada apa lagi sih? Katanya ada museum nih. Nah, salah satu museumnya tuh ada salah satu museum Pleret yang dibuka sejak Yang tadi itu ya. 10 Maret 2014 di Yogyakarta. Oh, gitu. gitu. Jadi kayak semua cerita di situ ada di dalam situ lah Enggak, ya. jadi tapi ini lebih meringkas kebanyakan dari peninggalan Raja Amangkurat I. Oh, begitu. gitu. Terus Ya. ada masjid ada lagi nggak sih? Mungkin masih banyak, tapi kita nggak pernah tahu sih. Oh, jadi Iya. yang kayak terkenalnya aja lah ya, Iya, gitu terkenalnya ya. aja Yang kita tahu. Nah, aku juga mau nanya nih, kan katanya yang lagi terkenal, bukan lagi terkenal, emang udah terkenal dari dulu tuh Taman Sari termasuk nggak sih? Oh iya benar, Taman Sari termasuk. Dari Taman Sari itu berada di Yogyakarta juga. Oke, sepertinya segitu Makasih aja sudah menonton video podcast kita. Bye. I love you all.